Anda kembali bersama kami Divisi Negarawan dan diskusi akan kembali kami lanjutkan. Namun sebelumnya kita ikuti jejak pendapat berikut ini terlebih dahulu yang dilakukan oleh Metro TV. Kita lihat hasilnya dengan pertanyaan apakah memprioritaskan anggaran negara untuk memenuhi janji kampanye merupakan penyelewengan kekuasaan. 77% mengatakan iya dan 23% sisanya mengatakan tidak. Kita ke Pak Sukidi terlebih dahulu. Pak Sukidi, ini ada ekonom dari Universitas Harvard yang bernama Denny Rodrik mengatakan ekonom membenci populisme karena identik dengan kebijakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan yang akhirnya justru menyengsarakan rakyat jelata yang semestinya dibantu. Nah, pertanyaannya, apakah program-program pro rakyat belakangan ini dan yang tengah disiapkan masih selaras dengan good governance, Pak Sukidi? Sebenarnya kebijakan populis yang pro rakyat itu mestinya diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hanya saja yang terjadi tidak seideal yang kita bayangkan. Justru sebaliknya bahwa kebijakan populis yang pro rakyat itu justru diselenggarakan dengan tata kelola pemerintahan yang buruk. Misalnya dari APBD tentang pengentasan stunting. Ada anggaran misalnya 2 miliar sekian, maka yang teralokasi untuk pengentasan stunting, untuk pemenuhan gizi, untuk kesehatan yang baik, itu tak kurang dari 600 jutaan. Sementara selebihnya itu dipakai untuk kebutuhan rapat, kebutuhan dinas, kebutuhan birokrasi. Dan ini contoh bagaimana satu kebijakan yang tidak punya dampak langsung terhadap pengentasan stunting tetapi justru habis untuk birokrasi. Jadi anggaran misalnya dari APBD 2,5 miliar itu 1,9 miliar habis untuk proses itu, sementara hanya kurang lebih 600 juta langsung bisa bersentuhan dengan gizi yang baik. Itu contoh bagaimana soal kebijakan populis yang pro rakyat itu tidak dikelola dengan baik, dengan benar, sehingga dampaknya terhadap pengentasan stunting itu sendiri menjadi lemah. Contoh lain adalah soal UMKM. UMKM ini kan sebenarnya yang paling dominan dari aktivitas ekonomi masyarakat kita. Tetapi akibat pandemi itu mereka jatuh kelas. Bukan naik kelas, tapi justru jatuh kelas. Sementara untuk naik kelas itu susahnya setengah mati. Nah, sementara pemerintah itu tidak memberikan satu kebijakan yang mampu memberikan satu pendampingan secara khusus bagaimana kelompok ekonomi yang UMKM ini bisa naik kelas. Sehingga apa? Sehingga sektor informal ini menjadi sektor yang sebenarnya rentan sekali. Rentan karena apa? Karena mereka tidak memiliki perlindungan sosial yang lebih stabil. Mereka rentan kalau misalnya tidak bekerja maka mereka akan jatuh miskin. Sehingga mayoritas rakyat Indonesia rentan untuk hidup miskin itu cukup besar sekali. Bukan hanya kelompok 26 juta lebih yang memang kategori miskin, tapi mereka yang bekerja di sektor informal yang sewaktu-waktu misalnya terputus dari kerja, maka mereka bisa jatuh pada kemiskinan itu sendiri. Karena itu perlindungan sosial dan kebijakan negara yang lebih memberikan advokasi kepada kelompok UMKM ini, kelompok menengah kecil ini, itu sebenarnya menjadi prioritas utama yang harus ditunjukkan oleh pemerintah. Negara harus hadir untuk melakukan keberpihakan pada mereka. Oke, baik, masih berbicara anggaran, saya akan ke Pak Jahem. Pak Jahem, tadi di awal Anda sempat mengatakan dalam kampanye janji-janji itu adalah hal yang lumrah, tapi janji tidak gratis seperti itu. Apabila kita lihat nih ada anggaran 450 triliun untuk asupan gizi yang untuk rakyat, tapi kemudian kita masih mempertanyakan, belum terang benderang ini sumbernya dari mana. Kemudian yang terbaru ada Perpres 191 tentang subsidi BBM yang juga sedang direvisi. Nah, ada indikasi apa nih? Ada indikasi pengalihan anggaran kah demi janji atau seperti apa? Ya, janji itu nggak gratis ya. And there's no such thing as a free lunch. Jadi janji. Jadi makan siang gratis nggak ada? Nggak gratis sebenarnya. Kenapa nggak gratis? Karena harus dicari anggaran buat membayar itu. Ya, jadi saya tadi coba lihat kira-kira ada nggak sih negara yang melaksanakan program makan gratis dan sebagainya. Memang nggak hanya di Indonesia. Jadi kayak di US
itu ada inisiatif untuk membuat program makan gratis dan ternyata financingnya nggak terpusat di pemerintah. Jadi lokal, federal, state yang berurung rembuk urunan untuk bisa membayarkan tersebut. Tapi balik ke pertanyaannya Mbak Rara bahwa ini 400 triliun itu kan ekuivalen dengan sekitar 15% dari APBN. Ya, substansial jumlahnya. Dan gimana cara pemerintah bisa mencari 15% tambahan? Karena ini kan program baru ya. Program baru yang belum pernah ada sebelumnya, dibutuhkan 400 triliun tambahan anggaran, terus pertanyaannya dari mana duitnya? Ada banyak hal yang mungkin bisa dijadikan alternatif kebijakan. Pertama, yang paling gampang adalah tadi realokasi anggaran. Jadi mungkin kata Pak Sukidi tadi, spending yang nggak produktif itu bisa dikurangi, dialihkan ke program makan siang gratis ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi realokasi subsidi BBM. Cuma mungkin tepatkah kalau kita mengalokasikan subsidi BBM dialihkan ke program makan siang gratis? Karena mungkin akan lebih relevan misalnya tadi untuk membangun sekolah yang infrastrukturnya terbatas, atau menaikkan gaji guru, dosen dan sebagainya, atau menaikkan atau meningkatkan jumlah infrastruktur. Alternatif yang lain mungkin juga pemerintah harus meningkatkan fiskal defisit. Dari sekarang yang 3% menjadi di atas 3%. Ini pernah dilakukan pas masa pandemi. Ya, kita kan sempat naik defisitnya ke 6% karena memang kondisi membuat kita terpaksa untuk melakukan itu. Tapi apakah untuk program ini kita harus meningkatkan defisit? Karena implikasinya adalah nanti once kita melewati batas fiskal defisit, itu investor pasti akan reluctant dengan Indonesia. Karena kemampuan kita untuk membayar utang itu akan sangat bermasalah. Atau juga banyak alternatif lainnya. Jadi memang dibutuhkan kreativitas dari si pembuat kebijakan nanti untuk mencari kira-kira mana sih ceruk yang bisa diambil agar bisa memenuhi janji tadi. Karena kalau bisnis as usual, tadi saya bilang tax to GDP ratio kita hanya 11%. Ya, jadi kita masih punya ruang yang sangat terbatas untuk bisa memenuhi janji tersebut. Dan kalau misalnya ini nggak terpenuhi, tentunya program populis tadi nggak bisa memenuhi harapan dari masyarakat. Karena kita bisa bilang, kenapa Pak Prabowo misalnya menjadi presiden, mungkin karena program ini yang sangat buy-in di dalam sanubari masyarakat gitu kan. Dan kalau nggak terpenuhi ya mungkin masyarakat akan kecewa dengan beliau. Jadi ini memang jadi PR yang berat dan saya rasa pemerintah mungkin belum bisa untuk melaksanakannya di APBN 2025 karena kan ini masih diurus oleh pemerintahan sekarang gitu. Jadi kita baru melihat ke depan kira-kira bagaimana sih struktur anggaran yang terjadi untuk bisa memenuhi tadi janji yang gak gratis tadi. Kreativitas kayaknya harus tinggi banget ya, karena kemampuan fiskalnya yang sangat terbatas seperti itu. Oke, kita ke Prof Cecep, tapi kita melihatnya agak dari dua sisi, Prof. Tidak ada yang salah kemudian dengan niat memperbaiki asupan gizi. Yang membuat kemudian menjadi polemik dan juga kegaduhan adalah karena muncul wacana yang digunakan ini dari dana BOS seperti itu ya. Nah, sebetulnya apakah program asupan gizi untuk pelajar dengan anggaran tadi ratusan triliun rupiah layak dijadikan prioritas dibandingkan kemudian dengan politik anggaran pendidikan lainnya seperti itu? Ya, kita harus meruntut pada kondisi anggaran kita ya, termasuk anggaran pendidikan. Tadi kan struktur anggaran kita itu terbagi ya, terpecah-pecah anggaran pendidikan itu, termasuk untuk dana BOS. Karena kalau dianggarkan dari situ, ya akan membebani. Maka yang harus diprioritaskan sebetulnya bukan soal makan gratis atau minum susunya, tetapi harusnya selektif. Bagi mereka yang mampu, sebetulnya nggak usah dibiayai oleh negara. Ya, ada subsidi lah kepada mereka yang tidak mampu. Tapi yang mampu ya bisa menyediakan sendiri. Jadi jangan dipukul rata karena populisme tadi. Ya, pemerintah harus selektif di situ. Dan sekarang juga kan banyak persoalan-persoalan, misalnya dana BOS kan tidak semua sekolah bisa juga nerima. Kalau mereka misalnya mampu kan nggak usah juga menerima dana BOS. Sama juga nanti misalnya soal makan gratis atau minum susu itu ya harusnya juga segmented gitu ya, tidak massal gitu ya, tidak populis, semua dipukul rata. Karena beban anggaran kita kan tahu sendiri keterbatasannya. Ya kecuali dari itu harus kreatif ya, misalnya lewat apa? Lewat mencari anggaran-anggaran ya, pendapatan-pendapatan dari sektor-sektor lain yang tidak membebani kepada masyarakat. Pemerintah harus kreatif, berikan kesempatan pemerintah supaya kerja keras. Ya, selain itu CSR bisa dioptimalkan ya, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai perusahaan-perusahaan misalnya di daerah ya, termasuk juga melibatkan bagaimana pemerintah daerah bisa membantu program ini. Tentu bagi daerah-daerah yang memiliki surplus ya anggarannya.
Nah, jadi ini sebetulnya warning bahwa janji-janji itu harusnya dihitung secara cermat sehingga tidak membebani ya kepada sektor anggaran pendidikan tadi. Oke, Pak Jahin kayaknya Iya, saya tadi pengen nimpali sih. Jadi memang masalah anggaran ini, pertama kita perlu tahu kenapa sih pemerintah itu pengen melaksanakan kebijakan ini ya. Apakah dengan adanya program ini itu mampu mengatasi masalah strukturalnya? Masalah skill masyarakat kita, masalah gizi dan sebagainya. Itu kayaknya kami merasa bahwa ini nggak ada proses evidence based policy ya Pak Sukini ya. Tiba-tiba muncul, oke, kita akan bikin program makan siang gratis dan sebagainya tanpa kita ketahui sebenarnya by the end of the day objektifnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, takutnya jadi bancakan. Ya, kita belajar dari kasus pada masa pandemi, ada kasus korupsi pengadaan bansos. Nah, takutnya anggaran yang sangat besar ini, Mbak Rara, 15% dari APBN, itu menjadi pintu masuk buat ketakutannya Pak Sukidi tadi. Ya kan? Ini yang perlu kita awasi dengan baik, karena kalau enggak, duit yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor yang produktif, seperti misalnya BOS. BOS itu ada studi yang menunjukkan dengan mendapatkan program BOS, siswa itu mendapatkan nilai yang lebih baik. Terus juga program PIP misalnya, masyarakat atau pembelajar yang mendapatkan program PIP itu kemungkinan mereka tidak enroll di sekolah menjadi lebih kecil. Jadi ini harusnya menjadi prioritas pemerintah agar nanti isu PISA bisa turun, human capital kita bisa naik dan sebagainya. Instead of providing 400 trillion just for makan siang gratis yang mungkin kata Pak Prof Cecep tadi bisa di-provide oleh rumah tangga yang mampu. Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan dengan tanggapan dari Pak Sukidi, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.